Tuhan. Puji Tuhan, ada sebuah kisah, ibu-ibu. Ada sebuah kisah, mau dengar nggak kisah ini? Amin. Wah, haleluya. Senyum dong. Kayaknya ini apa karena kurang tidur tadi malamnya. Haleluya. Ada sebuah kisah begini, bahwa ada seorang bapak, seorang laki, suatu ketika dia mendapatkan hadiah sebuah mobil. Ya, semua mobil. Kalau dapat hadiah, pasti senang dong ya. Jangan ibu-ibu, saya juga senang. Apalagi mobil kan gitu, yang dipergumulkan, tiba-tiba dia dapatkan. Dia mendapatkan mobil yang baru, tiba-tiba dia bawa ke rumah mobil itu, dan sampai di rumah dia memiliki anak yang masih umur 3 tahun. Ketika anak laki-lakinya ini melihat, wih, ada mobil baru, dia senang, dia bersuka cita, senang sekali. Saking senangnya, tanpa dia sadari, anak itu lagi pegang sesuatu di tangannya. Kita bilanglah palu ya. Palu, dia lagi main-main, dia senang. Wih, hore, ada mobil yang baru. Dikotok-kotok tuh. Weh, kena kecil kan? Senangnya dikotok-kotok. Habis digores-gores lagi. Wah, tiba-tiba bapaknya yang dari rumah dilihat. Hah? Mobil baru udah penyok dan tergores. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Marah. Apa? Bapak bilang ini, bagus nak, hebat, gitu. Enggak lah. Marah. Jadi marah besar. Saking marahnya, dia tidak ingat lagi siapa yang di depan. Dia ambil palu dan sebagai hukumannya diketok hanya, buang, ayo. Wah, semangat kali Pak Pendeta bagi kan, lagi masih ngantuk kan. Haleluya. Diketok tangannya sampai anaknya pingsan. Ketika dia sadar, rupanya dia, anak gua, tangannya sudah berdarah. Cepat-cepatlah bapak ini membawa anak ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dan diperiksa oleh dokter. Dan diperiksa oleh dokter dan dokter berkata sudah berusaha. Pak, kita sudah berusaha. Ya, Anak jari anak bapak harus diamputasi. Ya. Karena udah hancur. Karena udah hancur harus diamputasi. Wah, bagaimana hati seorang ayah karena kesalahannya kan, dia harus diamputasi. Ketika diamputasi selesai, sadarlah anak ini dari operasi itu, dan dia sadar bahwa tidak ada lagi jari-jarinya, dan sekarang tangannya dibungkus dengan perban. Ketika dia sadar, bapaknya datang, anakku, gimana keadaanmu? Spontan anak ini berkata kepada bapaknya, Pak, saya minta maaf tentang kejadian mobil itu. Dia minta maaf. Dan sampai di situ, enggak sampai di situ, dia berkata, Pak, kapan jari-jariku ini bisa tumbuh kembali? Bakal tumbuh lagi lah. Kapan bisa jari-jariku ini tumbuh kembali? Ketika anak itu berkata seperti ini, hati seorang ayah itu hancur. Dia menangis dan pulang. Apa yang dia lakukan? Akhirnya bapak ini mati bunuh diri karena tidak bisa menerima apa yang dia lakukan terhadap anaknya. Ibu-ibu, cerita ini mengajarkan kita supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Apa yang membuat bapak ini sehingga melakukan yang begitu kejam terhadap tangan anaknya ini? Mari kita buka Alkitab kita. Dan ini adalah ayat yang dikasih oleh Ibu Ida dalam Galatia pasal yang ke Galatia
Ya, pasal yang ke-5. Apa? Ayat 16 sampai 26. Ketika Bapak Ibu ibu-ibu dengar 16 sampai 26 tuh panjang banget Pak Pendeta. Kapan selesainya nanti khotbahnya? Katanya ibadah kita 3 jam kan? Iya, Pak. 3 jam. Tapi kalau saya pengertian. Oke, cepat saja karena muka-mukanya kayaknya muka-muka yang luar biasa ini. Haleluya. Itu yang muka-muka Haleluya. ngantuk. Kita baca saja ayat yang ke-22 dan 23. Kita akan belajar dari satu hal ini. Apa yang membuat seorang ayah sampai lupa dan bisa melakukan hal yang sangat kejam? Dia harus memukuli tangan jari anak ini. Galatia 5 ayat 22. Oke. Ngantuk. Galatia 5 ayat yang ke-22 ayat dan 23. Kalau yang sudah ketemu kita sama-sama membacakannya, oke? Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Oke? Sudah? 1 2 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada buku yang menentang hal-hal itu. Perhatikan. Tetapi buah roh. Jadi ayat ini berbicara tentang buah roh. Kalau bicara buah itu ketika kita menanam sesuatu, apakah langsung menghasilkan buah? Itu butuh proses, waktu, dan bisa cepat, bisa lama, tergantung buah apa, pohon apa yang kita tanam. Perhatikan. Jadi apa yang membuat bapak ini, seorang ayah, rela sampai melakukan hal yang sangat kejam terhadap jari anak-anak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu-ibu Esther yang dikasih Tuhan, ini adalah 9 buah roh, betul? Ada 9 buah roh. Tapi dari 9 buah roh ini ada yang terakhir yang menutupi atau yang membungkus dari 8 buah roh. Perhatikan, yang membungkus apa? Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Ini terpenting, saudara. Oke, kita punya kasih. Oke, kita punya kebaikan. Semuanya itu akan rontok kalau tidak ada penguasaan diri. Makanya penguasaan diri ini ada yang di terakhir. Dia menjadi pembungkus semuanya itu. Karena penguasaan diri berbicara tentang karakter kita. Itu berhubungan dengan karakter. Ayah ini tidak bisa menguasai dirinya dalam hal emosi. Ketika dia lihat anaknya mempukul-pukulkan sesuatu ke mobil dan mencoret-coretnya, anak ini pun, bapak ini pun menjadi marah dan emosi dan akhirnya melakukan di luar kontrol. Dia pukul tangan anaknya, jarinya sampai harus hilang dari jari. Penguasaan diri sangat penting. Dalam hal apa? Banyak hal, tapi hari ini saya hanya menyampaikan satu. Dalam hal apa? Ini berkaitan dengan perkumpulan, persekutuan Esther, persekutuan Esther bersinar. Ini sangat penting, oke? Oke? Ini sangat penting supaya ini bisa kokoh, supaya persekutuan Esther ini tetap bisa bersatu. Ini yang harus dilakukan. Penguasaan diri dalam hal apa? Oke, dalam hal sini. Coba ibu-ibu yang yang punya kepala, coba pegang kepalanya. Pegang kepala. Ya. Pegang kepalanya.
Nah, yang belum pegang nggak selesai ya. Ibu-ibu sudah pegang kepala ya. Coba ada berapa lubang di sekitar kepala ibu-ibu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, pintar kali untuk ini ya. Ada 7 7. lubang. Perhatikan. Telinga, mata, hidung, dan Mulut. badan. Kata bilang mulut ya. Perhatikan. Ada yang tidak berpasangan enggak tuh? Ada. Apa tuh? Mulut. Mulut. Telinga Pasangan. mata Berpasangan. berpasangan kero satu. Udah satu ya. Mata satu. Perhatikan. Nah, hidung berpasangan. Mulut Tidak. Atas kenapa enggak berpasangan? Satu aja. Cari pasangan. Hah? Kan coba. Ibu-ibu, satu saja babon, boy menghancurkan Indonesia. Iya, betul. Negara ini bisa hancur hanya gara-gara satu lubang. Apalagi kalau 2, habislah. Tuhan Yesus datang. Tuhan itu hebat. Satu Iya. saja ini. Pengaruhnya besar. Ini Alkitab Yakobus berkata apa? Ini seperti api. Ini seperti apa tuh? Nakoda. Dia seperti sesuatu yang luar biasa, kecil tetapi sangat berbahaya. Jadi yang perlu dikendalikan, yang perlu di penguasaan diri ibu-ibu PDS dalam hal mulut perkataan. Makanya sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Jangan melakukan baru berpikir. Kalau kita melakukan tanpa berpikir, baru berpikir, udah terlambat. Ketika saya melakukan sesuatu kepada Ibu Ida dan Ibu Ida tersinggung dan sakit hati, saya minta maaf. Ibu Ida maaf enggak? Maafkan. Tapi apakah apa yang sudah sampaikan itu bisa kembali? Tidak. Enggak lah, tidak. Nggak akan bisa kembali. Itu akan membekas selamanya. Itu akan membekas selamanya. Ya, ada seorang anak kecil ya, yang selalu perkataannya menyakitkan hati teman-temannya. Karena perkataannya selalu menyakitkan, dia nggak punya teman. Dia jauhi oleh teman-temannya. Ibu-ibu di sini mau nggak dijauhi oleh teman-teman yang lain? Nggak ya? Pengen semuanya akrab ya. Anak ini dijauhin, nggak ada temannya, sehingga mamanya heran. Kenapa anakku ini nggak ada yang mau berteman dengan dia? Rupanya diselidiki demi selidiki. Oh, karena anaknya selalu berkata-kata tidak baik, sehingga teman-teman nggak suka. Mamanya punya hadiah. Dia berkata kepada anaknya, anakku, Mama akan kasih hadiah padamu. Oh iya, hadiah apa mak? Nanti ada hadiah yang luar biasa. Tapi coba, ini kan ada paku ya, dikasih paku. Perhatikan ibu-ibu, saya nggak lama-lama ya. Ini terakhir khotbah saya, ilustrasinya. Anakku, ini ada paku. Sekarang setiap kau bisa menguasai perkataanmu, tidak menyakiti teman-temanmu, ambil paku ini dan dipakukan ke pohon itu. Perhatikan, dipakukan. Setiap dia bisa menguasai kata-katanya dan tidak menyakiti teman-temannya, dia paku. Satu. Terus sehingga suatu ketika dia punya teman. Dia kata, "Ore, Mama, aku sudah bisa dan aku sudah bisa punya teman. Sekarang temanku udah banyak." Oh, bagus anakku, bagus nggak? Bagus. Yang kedua, sekarang udah bagus. Sekarang setiap kau bisa lagi menguasai perkataanmu, cabut paku-paku dari pohon itu. Perhatikan, dengarkan baik-baik ini. Dengarkan baik-baik. Cabut paku-paku itu. Oke. Setiap dia bisa menguasai dan punya teman, makin banyak temannya, dia cabut satu-satu paku itu. Habislah paku dari pohon itu. Dia berkata, "Mama, sekarang lihat pakunya sudah enggak ada."
Bagus, bagus. Nah, mana hadiahnya? Tunggu dulu. Anakku, kau perhatikan pohon itu? Ya. Dan nggak ada pakunya kan? Nggak ada. Masih ada nggak lubangnya? Ada. Bekasnya ada? Ada. Apakah bekas itu bisa hilang? Ibu-ibu, kalau ada orang berkata aku bisa melupakan, itu bohong besar. Kita tidak bisa melupakan sesuatu yang membekas di hati kita, tapi kita bisa meminimalisasikan, kita menekannya sehingga dia tidak menguasai kita. Sekali lagi, sesuatu yang melukai hati teman-teman orang lain itu tidak akan bisa hilang dan dilupakan, tapi itu bisa ditekan dan dia tidak muncul untuk menguasai. Caranya gimana? Pohon itu harus bertumbuh besar. Semakin besar pohon itu kelihatan ada nggak? Kelihatan nggak lagi lubangnya itu? Tapi ada nggak? Ada nggak? Ada. Tetap ada. Tapi tidak kelihatan. Ketika saya sakit hati, ada. Saya swear, saya tetap ingat bagaimana orang memperlakukan saya. Sekalipun saya katakan saya mengampuni dia, tapi itu tidak bisa hilang dan tidak bisa terlupakan. Tapi aku bisa menekan dia ketika setiap ada ibadah PDS datang, ada firman Tuhan disampaikan, mulai bangkit. Bertumbuh iman, bertumbuh semakin dewasa. Ketika ada teman yang tadi menyakitkan muncul dan berkata lagi dia berbohong atau menyakitkan hati kita, kita sudah tidak akan bisa lagi, dia tidak akan muncul. Ketika dia memuncul, kita katakan, lu diam. Katakan, lu diam. Barang sama-sama, lu diam. 1, 2, 3. Sekali lagi. Lu diam. Kenapa itu bisa lakukan itu? Karena iman kita, rohani kita makin dewasa. Ada nggak dia? Ada. Luka itu tetap ada, tapi dia tidak akan bisa menguasai kita lagi. Karena iman rohani kita semakin bertumbuh. Mari kita kuasai lidah kita. Amin. Ibu-ibu Esther mau tetap eksis satu dengan yang lain. Kuasailah lidah kita. Karena lidah ini akan menentukan kita punya teman, kita disukai atau tidak. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak bisa menguasai, lebih baik diam aja. Nggak usah ngomong-ngomong, diam aja. Mau dikatakan bodoh, biarlah. Daripada gua ngomong nanti nyakitin, ya kan? Sekali lagi, yang luka itu tidak akan bisa hilang, tapi dia bisa dikendalikan. Amin. Amin. Jadi hari ini adalah pembungkus hidup kita, penguasaan diri. Biarlah kasih kita, kebaikan kita, sukacita kita disempurnakan dengan yang namanya penguasaan Diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat Ibu Esther yang beribadah pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah hamba sampaikan itu menjadi kekuatan ke depan, supaya kami, ibu-ibu Esther ini bisa mengendalikan, menguasai setiap apa yang akan dikatakan, dengan cara berpikir baru berkata-kata, tidak berkata-kata tanpa berpikir. Biarlah menjadi ibu-ibu Esther yang bijak, sehingga lewat perkataan ibu-ibu Esther ini banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati, dan sesama Esther juga mereka saling menguatkan dengan perkataan-perkataan ibu-ibu di tempat ini. Berkatilah ibu-ibu ini, biarlah semakin eksis dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kita yang diberkati, katakan Amin. Tuhan berkati.